Rukun Islam ini ada 5 yang nantinya kami jelaskan dari sudut pandang hakikat, bukan syariat. Syariat sudah. Waktu jenengan kali kulo kecil, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita simak bersama-sama. Terus pengembangannya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Apa cukup kita ucapkan? Enggak. Kita laksanakan dengan bentuk hukum syariat. Cuman roh ini yang belum. Roh ini yang belum, padahal dulu sudah saya katakan yang dijanji, yang dibeat Allah itu adalah ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roh, betulkah aku Tuhanmu? Roh, sok kuwi besok kamu di dunia mau hanya mencintai, berkasih mesra, menyembah hanya padaku? Jenengan jawab qalu bala syahidna. Ya, sendika dawuh. Tapi apa fakta kita? Memang proses, jangan disalahkan, Pak. Sejak dulu kita bimbing hukum syariat. Setelah itu roh harus kita bimbing hukum hakikat. Baru jenengan kalih kula itu teringat bahwasanya ketika zaman azali, zaman di mana kita belum dilahirkan, itu Allah pernah membaiat janji pada kita. Aku yakin jenengan kali kula kan tidak teringat, Pak nggih? Mboten teringat. Tidak teringat. Enggak nyadar. Karena apa? Karena zikir untuk zikir niku kan ingat toh, Pak. Zikir yang untuk mengingat pada masa dulu kita tidak mengenal. Yang kita kenal adalah zikir jahar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir sirri, Allah di dalam hatiku Allah. Sementara zikir untuk mengingatkan, menyadarkan hati bahwasanya kita ruh dulu pernah jawab qalu bala syahidna, itu tidak didatangkan, nggak paham, akhirnya kita nggak nyadar kalau dulu pernah janji pada Allah. Wis, kesimpulan ini ngeten sebelum kami membahas satu persatu rukun Islam. Ketika saat jenengan kali kula niki sudah dididik di syariat dan thariqah, iku iman kita disebut nurul iman. Nur iku cahaya iman kang muncul dari hati panjenengan. Percaya kalau Allah iku Tuhanku dan Tuhan panjenengan. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dari mana kita percaya kalau Allah niku Tuhan kita umat Islam? Dari tabi'in, dari Rasulullah, mudun pewaris tabi'in dengan dasar sumber Al-Quran dan Al-Hadis. Paham nggih? Wis. Berarti iman sampean kali kula kalau masih duduk di nurul iman, imannya itu jarene. Belum bisa buktikan. Paham nggih? Lah ini proses.
Jangan disalahkan, proses. Wong jenengan tasik kenal nama Allah tasik kenal nama, belum kenal siapa Allah yang sebenarnya, yang memiliki nama Allah, belum pernah tahu. Bagaimana mungkin saya bisa mengetahui, oh ini Allah. Lah wong saya kenalnya sebatas kados jenengan kali kula kenal jenenge Mukhlason, ya. Wujude orangnya nggak tahu. Suatu saat ketemu di Masjid Agung, sholat Jumat samap jejer ambek jenengan, saged jenengan nitik. Kalau saya iki wujude Mukhlason, mboten saged. Anggapan kita adalah orang lain, tak gitu nggih? Namanya Mukhlason kathah. Nggih. Sejarah nama kula niki wonten 3 ulama besar pada saat itu tahun 69 itu rebutan keijeneng Pak. Niki sejarah mawon. 1 almarhum almaghfurlah Romo Yai Hamid Pasuruan. Terus yang kedua Gus Ud pundi Pagerwojo niku Sidarjo. Terakhir Mbah Ilyas cara abahe Mbah Husen Mojokerto niku. Wong telu gelut gara-gara arek iki dijenengno sapa. Asline jeneng kula sian niku teko abane Nasihin dhisik niku. Delok-elokna mek tiyang 3 niku gelut. Dileh Mukhlason. Nggih nganti sakniki niku. Abah kula namine Rosyid. Berhubung abah kula niku rencang mukhalid kali tiang 3 niki akhirnya diseneni apa gelut niku sian. Gelut omong ngoten lho. Akhirnya ditaktung jenenge Mukhlas. Niku kula cerita saking abah. Pun kula lajengaken. Lah terus kiat-kiat prosesnya bagaimana? Ya kita harus naik Pak. Dari nurul iman, yang iman percaya kita bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, walaupun katanya, masih katanya loh ya, itu benar, kita harus naik untuk membuktikan betul apa enggak Allah itu adalah Rabbi wa Rabbukum. Kita harus ketemu. Apakah ada saran atau anjuran supaya kita bertemu Allah? Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah dawuh wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka falyamal amalan sholihan. Berlakulah yang bagus. Berlaku bagus di sini sing bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan sekali-kali Anda itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Amalan soleh kita secara jasad mulai akil balik, bahkan sebelum akil balik. Sing dimaksud fal ya'mal amalan soleh adalah perilaku hati atau ruh Pak. Kalau perilaku jasad sudah ditata di dalam hukum syariah. Lah perilaku ruh atau hati ini ditata di dalam hukum hakikat yang namanya dasar ilmunya tauhid untuk sampai makrifat Allah. Ini pembuktian fal ya'mal amalan soleh niku pembuktian jenengan iki tumindak berjalan menuju dan bertemu pada Allah di dalam rumah Allah. Logikanya ngeten Pak.
Saya sebelum ke alamat di sini, mana tadi? Bakurejo, terus Gumuk Emas, Jember. Sebelum saya berangkat ke sini, pertama, mata saya tidak buta. Kedua, saya harus tahu jalan menuju tempat sini. Ketiga, saya harus punya alamat sini. Kalau tidak memegang hal itu, tidak mungkin saya akan bisa nyampe di sini. Lah, berjalan saya dari Mojokerto sampai di sini disebut fal yakmal amalan sholihan. Perilaku hati yang disebut perilaku yang sholihan itu sudah jauh dari perbuatan syirik, perbuatan hasud, perbuatan riya, perbuatan takabur, sum'ah. Sifat-sifat jelek itu kudu hilang. Karena itu yang menutupi hati kita, akhirnya hati kita tidak bisa sampai pada Allah di sini. Jadi secara tidak langsung kita belajar ilmu tauhid, meningkatkan keimanan kita dari nurul iman ke hakul iman. Iku sebetulnya adalah supaya panjenengan ini betul-betul bisa sampai pada Allah. Satu sisi bisa membersihkan apa yang menjadi hijab dan kotoran hati sampai Kaligula yang selama ini menjadikan tutupnya mata hati. Akhirnya mata hati ini akan jadi buta. Kalau sudah buta, maka tidak akan pernah tahu mana sebenarnya Allah. Bisa dipahami? Bun, itu sebagai muqaddimah. Jadi di sini kami akan pertama membimbing sampean dari sisi ilmu dulu. Lah ilmu meliputi dua tahap. Satu tahapan dasar ilmu. Dasar ilmu itu meliputi rukun Islam, rukun iman, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ada wajib, ada mokhal, ada jais. Ya. Ibarat ciri, ngapunten, Allah itu bagaimana sih? Nanti kita bahas. Jalan menuju Allah ini mana sih? Nanti kita bahas. Alamat Allah di mana sih? Kita bahas. Tapi pun salah paham. Saya mengatakan alamat Allah bukan berarti Allah itu butuh tempat, enggak ya. Mohon maaf, nanti jenengan akan paham. Ibarat Rasulullah ketika Isra Mi'raj disebut alamat Allah Sidratul Muntaha Mustawa. Paham ya? Oke. Bapak Ibu hadirin, saya butuh papan untuk menjelaskan lebih detail tentang masalah hakikat syahadat. Kalau jumeneng nggih, ngapunten Kang Kadah. Pun jenengan kula suwun melihat syahadat niki. Syahadat itu apa toh? Secara makna murad lugat bersaksi.
persaksian secara istilah dari hamba yang disebut makhluk terhadap Allah disebut kholik. Bersaksi yang benar itu, yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Santai nggih? Santai. Ampun tegang-tegang jenengan. Bersaksi yang benar, jenengan jadi saksi untuk menyaksikan Allah. Saksi yang benar adalah saksi yang harus tahu siapa yang disaksikan. Tahunya tidak hanya cukup sebatas nama, sang pelaku harus tahu wujud yang memiliki nama sang pelaku. Isim fa'ile iki Allah. Subjeknya itu Allah. Yang kita saksikan itu Allah. Sebagai pelaku. Kita sebagai penyaksi. Pun. Apa maksudnya asyhadu ini? Kolbun hati atau ruh. Saya bersaksi. Ingsun nyekseni. Ingsun sinten. Syariat ingsun kita jasad ini. Syariat nggih. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan. Ada istifham, koma. Selain Allah. Saya bersaksi. Iku maksudnya secara hakikat ingsun panjenengan ruh. Pun halus-halus mawon. Hati jenengan. Mohon maaf. Jasad punya mata namanya ainul basariyah. Saya dikatakan menyaksikan HP ini benar manakala saya tahu wujudnya HP. Saya dilanjut nggih. Berarti persaksian saya betul. Sehingga tatkala jenengan nyuruh kula son ambilen yang namanya HP. Apa mungkin Pak saya sudah benar saksi saya bersaksi saya pada HP terus saya ngambil kacamata? Mungkin mboten? Enggak mungkin. Karena saya sudah tahu wujudnya kacamata, saya harus ngambil kaca. Paham nggih? Oke, lanjut. Bagaimana mungkin jenengan iki bersaksi tentang Allah sebagai Tuhan kita? Lawang kita ainul basiro, matanya ruh kita itu masih buta. Paham nggih? Mboten saged. Khatamallahu ala qulubihi. Kalau hati ini terkunci, kalau hati ini tertutup alias buta, apapun alasannya dimanapun kita berada nggak akan pernah tahu tentang Allahnya, nggak akan pernah tahu. Saya belum mengatakan Allah itu yang bagaimana ya? Enggak. Belum waktunya. Nanti kan ada proses Pak ya. Yang penting jenengan iki mboten bingung gitu loh. Saya jelaskan secara bertahap biar jenengan itu sakit gampang paham. Nah, kalau yang dimaksud asyhadu adalah hati,
Iku kemana? Allah ilaha. Sesungguhnya tidak ada Tuhan. Iki kok masih nggih? Ada istifham. Tuhan apa yang tidak ada sehingga teng mriki ada fi'il amar, perintah untuk nafi. Nafi kok apa? Menafikan isinya la ilaha di hati kita. Tadi ada pertanyaan, Tuhan apa yang tidak ada? Mohon Bapak Ibu, rahimakumullah. Kita mulai balik, diam-diam tidak terasa, kita memasukkan selain Allah di dalam hati. Itu oleh karena Allah menguji kita lewat iblis dan nafsu, mendatangkan kesenangan dunia, sehingga kita menerka kesenangan dunia, kebutuhan dunia itu segala-galanya yang mengalahkan Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bis. Loh jelas. Nek nafsu iku ngajak ati iku nyenengi urusan dunya, ngelalekno dateng Gusti. Jadi ati sampean niki kali kula wonten Tuhan selain Allah yang kita tidak nyadar. Makanya nafikanlah, bersihkanlah isinya la ilaha di hati ini yang berupa Tuhan. Mohon maaf. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa. Nek jare wong lanang ati ana tresna nang wong sing wedok ana wong lanang sing mlebu ning ati. Lho, iki diam-diam secara hakikat kita telah membikin Tuhan yang bukan Tuhan. Tapi enggak terasa kita. Dua, wal banin, anak-anak kita. Akhirnya ati iki tresno nang anak. Anak mlebu. Wal qanatiril muqantara dunya brono. Akhirnya ati ini bergantung tidak pada Allah, bergantung terhadap kepentingan dunia. Niku proses sampean kali kula sedaya. Perlu diingat, semakin banyak apa yang kita bangga-banggakan tentang selain Allah yang disebut kesenangan dunia dalam hati ini, maka semakin besar tebal tutupnya hati. Mohon maaf, Allah sampun dawuh fi qulubihim maradun. Bahasanya disebut marad, sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Jadi dunia seisinya di dalam hatiku, Quran dawuh iku penyakit. Yaitu yang akan menutupi ainul basiroh, mata hati kita, sehingga hati kita buta pada Allah. Iki proses, Pak. Mumpun disalahke nggih, sebab kita semua ngalami ngeten. Manakala itu kau biarkan, penyakit itu tidak kunjung sembuh, malah bertambah. Bagaimana kita bisanya menyembuhkan? Kalau kita sakit jasad ya rumah sakit nih kau. Kalau sampai sakit hati nang guru akhir. Diweni resep, termasuk salah satunya resep yang gini ki ilmu iku. Nanti habis ilmu sudah sampai kagem, sampai bawa, maka sampai minum obat itu. Sampai jalankan ilmu itu di dalam laku sehari-hari yang disebut amalan solihah. Nantinya gitu.
Kalau jenengan kali kula niki sudah membersihkan kotoran-kotoran hati di dalam hati yang disebut syahwatud dunya, maka Allah akan mengizini jenengan kali kula niki isbat isbatkanlah, tetapkanlah Allah di dalam hatimu. Artinya jenengan iki asyhadu itu bisa sampai ke Allah manakala di dalam hati panjenengan itu sudah tiada selain Allah. Prakteknya bagaimana? Gini. Misalkan jenengan iki punya bisnis. Bisnis itu kan masuk dalam kesenangan dunia atau Pak ya? Jasad ashadunya, bersaksinya, ketemunya, oke, nang makhluk ke makhluk yang berupa bisnis. Tapi hati jenengan itu harus masuk dan bertemu alladzi asra bi 'abdi. Hidup Allah yang sebenarnya yang menguasai kesenangan dunia. Ini yang benar. Sehingga antara syariat dengan hakikat nuju marifat itu ada keseimbangan. Paham ya? Jadi kita tidak memilih hukum dalam tok. Kita juga menjalankan hukum zahir. Kita tidak hanya menjalankan hukum hakikat saja ke makrifat, tapi kita juga berlaku jasad hukum syariat. Paham ya? Ini perintah Rasulullah. Innama bu'istu liutammimma makarimal. Aku, kata Rasul, tidak akan diutus Allah ke bumi ini hanya kecuali menyempurnakan akhlak. Sebab pada zaman dulu akhlaknya masih ijtimaiyah. Akhlaknya itu masih jasad. Tidak punya akhlak pada Allah. Umpama saiki sekarang. Mohon maaf, umpama saya. Akhlak saya secara jasad yang ditata di dalam hukum syariah, saya selalu sholat 5 waktu. Saya jaga. Tapi ruh saya tidak dikatakan betul-betul menghadap pada Allah karena bersaksi saya belum sampai di sini. Sehingga jangan heran kalau kita habis takbir Allahu Akbar, hati melayang. Kemana? Ke ladang. Kemana? Ke kantor. Di wingi kula kenalan nambah arek wedok ngeten. Wah. Selalu ada di mata. Lah ngoten nggih. Ya itu loh. Jadi saya tidak bisa sholat dengan benar ini. Tidak bisa, itu tertempelnya. Jadi mata hati saya tertutup oleh urusan selain Allah. Bagaimana caranya membersihkan ini? Hanya itu. Sebetulnya itu. Bagaimana hatiku terbebaskan dari pengaruhnya hawa nafsu yang berupa syahwatud dunya. Sebab ini Bapak, kalau belum hilang, tidak akan pernah. Sholat ini benar. Secara hakiki. Kalau secara syariat sudah benar lah Pak. Aku yo ilmune sholat yo sudah tahu. Kalau sebelum sholat itu ada istilah rukun sah sholat, syarat sah sholat. Jadi ya kudu wudu, kudu nanggalkan najis dan lain sebagainya. Di dalam rukun sholat juga saya penuhi.
tapi hati saya melayang. Sampai Allah dawuh, jangan kau dekati sholat jikalau kau dalam keadaan mabuk. Ingat, ternyata hatiku mabuk dengan wedok. Jelas nggih? Sekarang yang terpenting kita ngaji dengan dasar ini sebagai bahan untuk bagaimana kita membersihkan kotoran hati di dalam hati. Sedikit saya cuplik, tapi yang jelas nanti kita lakukan. Syaratnya adalah satu, kembali kepada kemarin yang katakan, kita harus cari dokter. Kalau jasad sakit, saya katakan dokter adalah guru akhirat kita. Secara proses dikatakan mursyid. Ya. Lah mursyid ini sing tak maksud guru yang khusus membahas urusan hati pada Allah. Orang bahas urusan dunia bagaimana Gus, bisnisku amri lancar, dudu iku. Bagaimana bojoku mboten ngecemesan, tidak itu. Bukan loh ya. Khusus ngajarno lan didik bagaimana hati ini terbebaskan dari pengaruh nafsu iki. Satu. Loro, sampean mengke nek wis didasari ilmu tauhid mesti ana perintah uzlah, kholwat, zuhud, atau bisa dikatakan meditasi. Wong Jawa topo. Topone ana loro, topo nggon rame ambek topo nggon sepi. Ini yang tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 2526. Muhammad Rasulullah langsung diperintahkan Allah melakukan uzlah. Umum ambek khusus, rame ambek sepi. Pasane Quran yang mboten rame sepi mboten. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Dikatakan rame sebab kita itu jasad berinteraksi dengan makhluk, masyarakat, pekerjaan, apapun. Iku nggon rame. Tapi ning kono lah enek Allah ta, Pak? Nah, nanti disuruh menemui Allahnya, tidak menemui gajinya kerja. Nek jasad menemui gajinya kerja. Kalau hati menemui Allah yang menggerakkan semua itu. Nanti ada perintah seperti itu. Secara khusus, wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu. Dikongkon sing suwe nek bengi oleh uzlah. Dikatakan uzlah khusus karena jasad sudah meninggalkan urusan dunia. Itu masih lama. Sekarang kita memahami ilmunya dulu. Nggih? Wis. Kalau asyhadu sudah tahu sebenarnya Allah itu siapa, maka selanjutnya kudu bersaksi dengan benar sesungguhnya Muhammad iku utusan Allah pun. Wa asyhadu dan saya bersaksi. Makanya disebut syahadata ini niki, syahadat loro, persaksian loro. Ati sampean kudu nyekseni sak temene Muhammad iku utusan Allah. Lah aku takok, saya tanya jenengan menangi zamane Muhammad. Bagaimana sampean dikatakan bersaksi yang benar wong sampean gak tahu ketemu? Oke, iku syariat sudah benar. Bentuknya kita meyakini dan mengimani sesungguhnya Nabiullah Muhammad Nabiul akhirul zaman la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Oke, iku iman nggih. Oke. Ben gak jare
Cek ketemu Muhammad betul-betul ngene. Allah dawuh di dalam surah Al-Kahfi juga ayat terakhir kalau nggak salah. Kul katakan Muhammad, Nabi Muhammad dikon ngomong, innama ana basarum mislukum. Nabi Muhammad itu diperintahkan Allah dawuh nang umate. Niku tertuang ing dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Muhammad ngomongo awakmu nang umatmu. Ngomong terus pundi Gusti? Nah, umpama diproses nggih. Innama ana basarum mislukum. Aku kata Rasul iku padha mbek awakmu, padha makhluke. Kuwi aja nyembah aku, nyembah sing tak Berarti Nabi Muhammad iku basyarun, makhluk sami kalih jenengan kalih kula. Hakikate ya apa? Wa asyhadu lan yang seni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan anna Muhammadan ing saktone Muhammad makhluk jenengan makhluk iku Muhammad, tapi ojo diterjemahno Muhammad secara syariat baginda Rasul zaman dulu. Ojo, Muhammad jenengan iku Rasulullah, bisanya sampai sini diperintah Allah. Rasul iku utusan, jenengan rene iku utusan sing ngutus Allah. Allah iku ndi? Alladzi asra, yang memperjalankan panjenengan iki ke sini. Kula takok, Allah enggak ngelakokno, tidak memperjalankan sampai sini, sampai bisa sini? Fahimtum? Ya. Jadi makhluk jasad iki Muhammad oleh iso gerak sebab diperintah Allah gerak. Nah, status sing merintah ndi? Wujude Allah iku ndi? Ya urip ning awakmu kabeh. Hidup yang meliputi segala alam ini termasuk di dalam dan di luar dirimu. Sebab Allah itu setiap tempat apapun tidak ada kecuali Allah. Sejarum, bolong sejarum pun tiada kecuali Allah. Sehingga darah bisa mengalir karena hidup. Sing kula maksud hidup iku Allah, ngoten lho nggih? Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa menghirup, mulut bisa berbicara. Semua itu dilimputi hidup. Tanpa itu enggak akan mungkin hal itu terjadi. Maka sadarilah hatimu, ruhmu, bahwasanya semua itu Allah. Kalau hati sudah sampai di situ, maka persaksian sampean sudah benar, baik terhadap Allah maupun terhadap Muhammad. Ini syahadat dari sudut pandang hati. Kesimpulannya, bersaksi sampean iki, hati atau ruh, itu terhadap hidup yang ada pada diri jenengan. Bersaksi ruh sampean kali kula yang disebut Muhammad adalah jasad pada diri jenengan. Hakikatnya nek syariate tetep Muhammad Al-Amin bin Abdillah. Sing sampean kali kula tidak menangi zamane. Mpun salah paham. Ini secara syariat syahadat itu, gini secara hakikat syahadat itu. Mpun dicampur. Sebab gaya ahli syariah dengan ahli hakikat itu beda. Nek ahli syariah sampean kali kula melihat alam iki, melihat makhluke. Contoh kipas angin. Sing muter-muter iki
Apa? Mesti ngomong kipas angin. Niki wong syariat. Nek wong hakikat ahli syuhud ditakoki, sing duwe muter-muter iki sapa? Wis gak ndelok makhluke, antine ndelok Allah yang menggerakkan di situ. Berhubung hati kita masih tertutup oleh makhluk berbentuk kipas, maka tetap kita mengatakan yang bergerak adalah kipas angin. Contoh. Mungkin jenengan nek sik nyuwun sewu, mboten sedaya saged memahami lho ngene iki. Makane mengki kula paringi wekdal untuk tanya jawab. Pundi letak sampean gak paham, mengki kula jodhokne. Sebab masyotah saya berjam-jam mengatakan hal ini. Tapi kalau tidak bersamaan dengan hidayah Allah, tak bisa terbuka hati. Mohon maaf loh nggih. Tapi kita tidak boleh menyalahkan satu dan yang lain, tidak boleh loh Pak ya. Tak boleh. Sebab nyun sewu, semua itu Allah memproses masing-masing. Kadang-kadang di sini belum kebuka hati. Waktu ning sare tendalem jenengan waktu mau tidur, dia angen-angen hidayah teko. Saged ugi ngoten. Paham nggih? Pun. Kalau nanti syahadata ini sudah Anda jalankan lewat uzlah, maka akan ketemu sing jenenge syahadat tunggal utawa ahad. Loh, kok aku dengar-dengar syahadat tunggal mulai cilik ngapa gerang ngaji ning pondok gak ada syahadat tunggal. Lah ngoten nggih. Pun. Wis, mungkin sampean roh dhewe. Disebut syahadata ini iku jenengan bersaksi dua hal. Allah dan Muhammad. Oke. Nek iki sampean lakoni terus, sampean tujuan sampean iku kan suluk nuju wusul di makom musyahadah. Makom di mana keesaan Allah di sini. Nek wis esa, apa sih esa iku? Esa iku tunggal. Tunggal itu tiada yang lain. Nek siji, kalau satu ada dua, ada tiga lah. Kalau tunggal, gak ada yang lain. Artinya di dalam hati sampean kalau disebut wis makrifat Allah, di dalam hati tidak ada siapa-siapa. Di dalam hati sampean itu sudah tidak ada apapun kecuali yang disebut Allah. Dirimu sendiri, makhluk tadi lo sudah tiada. Yang ada cuma Allah. Itu dijawab di dalam surah At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Tunggu nanti. Oh nanti sesuk, cuma tak gambar cek tak bingung jenengan. Besok nek wis berlaku. Jadi akan ketemu syahadat tunggal. Jadi iki kok gak iso sampai jabarno wong syariat syahadat tunggal gak iso. Gelut mungkin. Tukaran. Jadi gak usah tak jelasno. Cuman nanti Anda akan mengalami hal itu. Jadi yang bersaksi dan yang disaksikan la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Jeneng-jeneng itu sudah tiada nanti. Pun iki bab syahadat persaksian. Kesimpulannya sing dimaksud asyhadu iku bukan jasad tapi hati. Iku harus menghadap hidup pada diri jenengan. Artinya Anda harus melakukan uzlah untuk menemui hidup pada diri jenengan piyambak. Caranya bagaimana? Nanti saya suruh untuk uzlah di rumah masing-masing. Saya suruh. Iki pemahaman ilmu dulu. Ngerti nggih? Pemahaman ilmu dulu saya katakan. Lah, untuk membersihkan kotoran hati ini nanti dibutuhkan uzlah. Nah sekarang pemahaman ilmu dulu. Nah nanti jenengan kalau sudah tahu dari sisi hakikat Muhammad itu makhluk, tolong sekali lagi. Jangan sekali-kali Anda bicara di tengah syariat, aku Muhammad.
Aku Muhammad, utusane Allah. Ojo ngoten. Ngapunten nggih. Nek sampean ceplosno ngoten teng syariah, dadi runyam mengke. Tukaran. Jadi secara hakikat iki, pandangan hakikat empun digawa sik nanggone syariat nek gak jenengan iki wis paham betul dari sisi ilmu lan laku. Nek dari sisi ilmu lan laku sampean iku wis genah ora apa-apa. Sampean genahno iki engko. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, wajib sampean iki memberitahukan kebenaran itu terhadap keluarga. Keluarga bisa anak, bisa istri, bisa saudara, bisa tetangga, bisa umat manusia. Don. Jadi trap-trapane asyhadu iku sebetulnya ning salat, Pak. Hurufnya kan sekawan. Alif, shin, ha. Artinya alif itu minangka diumpamakan berdirinya orang sholat. Shin ibarat rukuknya orang sholat. Ha minangka sujudnya orang sholat. Dal minangka diumpamakan duduknya orang sholat. Maksudnya dalam sholatmu itu harus hanya menyaksikan pada Allah. Baru kalau ini sudah dilaksanakan, cocok ambek dawe Allah, wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Salatmu mesti khusyuk. Tarkibe khusyuk, ati enggak ingat selain enggak kita melayang-layang. Tapi enggak apa-apa Pak, itu proses kok, nggih? Proses. Sampai jangan berkecil hati. Sing salah iku wis digenahno iki, tetapi jawabane sami'na wa asaina. Iki kudune sami'na wa atokna. Ibarat orang yang buta. Misalnya, Son, di depanmu itu ada meja. Wong buta kan gak kelihatan pada meja. Saya berjalan. Kalau sudah dikasih tahu, tapi kok yo sik gak percaya, nabrak mboten Pak? Ini jenengan sebagai orang yang tidak buta, nuntun saya yang buta, mestinya saya harus manut pada jenengan. Saya sampean pegang, dibelokno kanan supaya enggak nabrakan. Enggak mau saya. Akhirnya ketabrak. Yang banyak itu tidak gitu. Yang banyak gini. Yang kasih tahu buta. Yang dikasih tahu buta. Akhirnya sama-sama nabrak. Artinya kita sholat tidak bisa khusyuk Pak. Siapapun kita. Apapun status kita. Selama kita belum mengenal hakikatnya syahadat. Boten saged. Sungguh gak bisa. Walaupun kita sudah umur 70 tahun lah. 90 tahun lah. Jenggot kita sudah ngelembreh. Lemah lah. Terus tasbih kini tutup kencong. Gak bisa. Selama kita belum mengenal hakikat syahadat. Inilah mengapa sebagai rukun Islam diletakkan yang pertama. Syahadat kalau kita belum benar, pasti sholatnya melayang. Itu pasti Pak. Apalagi zakatnya, puasanya. Alah. Hajinya sekalipun. Masih melayang-melayang urusan selain Allah. Itu pasti. Dan ini fakta Pak. Dan ini harus kita akui. Dan ini proses
Kita sebagai anak putu Adam dan Nabiullah Adam pun juga ngalami seperti ini. Bukan hanya kita, Nabiullah Adam juga seperti ini. Pun paham nggih? Pun kesimpulannya syahadat ini untuk membenarkan lakunya syariat jasad sampean biar itu betul-betul menyang Allah. Sebab Allah itu ora ning kulon tok, di kulon iki. Nilirsa. Kita sholat ngadep ke barat itu karena kiblatnya ada di, tapi belum tentu Allah pun ada di barat saja. Ada di timur juga toh. Nah, artinya kalau kita sudah mengenal syahadat ini nanti dan kita terapkan dalam uzlah zuhud di dalam sholat syariat, maka nikmat fikih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu rukun Islam yang pertama disebutkan Allah di dalam tiang-tiang agama itu karena syahadat itu adalah merupakan pintu dari keimanan hati pada Allah dalam kebenaran. Kalau syahadatnya itu tidak benar, otomatis sholatnya juga melenceng. Sholat pun tidak benar, nilainya sholat maka lainnya juga tidak benar. Nanti bagaimana kita membahas tentang sholat pandangan hakikat. Nek sholat pandangan syariat, kita itu jasad itu tadi, cara hakikat bagaimana. Tapi tolong besok kalau sudah mengenal hakikatnya syahadat, jangan kemalan-kemalan bicara wong syariat ngene. Rokokan, lapo sampean salat. Ya aja ngono. Jangan gitu. Kerja jasate tapi ngomong aku iki ya salat. Ngono, ya jangan gitu ya. Jadi kita harus tahu proses dan keadaan lingkungan di bawah kita, yaitu teman-teman yang masih duduk di hukum syariah ya. Jadi jangan sering-sering membuat satu kontroversi, ya. Nah, bagaimana nanti bisa gini loh Pak, maksudku loh. Sampai tahu gadung nggih. Gadung nih loh. Nek dipangan langsung lah mendemi nggih. Bagaimana caranya enggak mendemi? Harus diproses lah. Harus diproses. Atau porang, nggih, porang. Harus ada proses. Seperti inilah kita. Memang kita itu sakit. Ketika kita dihadapkan obat pahit, siapa sih yang mau pahit? Disuntik itu sakit, siapa sih yang mau? Tapi kalau kita tolak terus, bagaimana penyakit bisa sembuh? Memang Pak, kalau nggawa ilmu iki ibarat bagi orang-orang yang hatinya ingkar terhadap hal ini. Sebagai apa? Jarum, sebetulnya menyakitkan. Tapi bagi panjenengan yang sudah membuka hatinya sebagai obat. Sebagai obat. Akhirnya sampai dimanapun jauh-jauh, ya sih diparani ae. Ada yang 10 kilo, ada yang 20 kilo. Ojo maneh penuh Cak, 10 kilo aku mau Jokerto ini pirang kilo. Ayo, nek di total. Makanya saya sendiri walaupun keadaan saya bagaimanapun, kalau toh itu sudah perintah Allah, saya juga tidak berjanji, saya juga tidak janji, apapun keadaannya pasti aku. Jangankan di Jember Pak, kurang Jawa ya nopo di Purwokerto, ya toh? Di Tegal, di Jakarta, nggih kula parani. Sepanjang memang di situ enggak ada tabrakan waktu. Kalau ini mungkin iku rutinane terus berarti Jumat kedua niku pun kula kunci. Pun kula kunci tidak akan menerima acara apapun dari orang lain kecuali di Jember niki. Tadi pun kula kunci. Pun kula mboten nrimo undangan yang lain khusus Jumat kedua nggih. Jumat kedua. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Mungkin itu sekedar pemahaman dari syahadat sebagai rukun Islam dari sisi pandangan hakikat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Napa sing kula sampekno tadi kurang paham, monggo. Monggo sampean tangklet, estu sampean tangklet. Sebab ngene nengti. Kuharap ilmu ini bisa masuk dalam hati sampean dengan bentuk kepahaman. Dengan kepahaman itu nanti sampean buat modal untuk laku wa amilus sholihah uzlah. Nanti sampean kok enggak bingung. Ono sing takon, sesuk gak gendeng misale ngono. Ojo takok ngono. Nek gendeng nang Gusti Allah iku luwih apik daripada gendeng nang urusan dunya. Paham nggih? Tapi bukan kok yo gendeng sing diwedhek-wedhekno tiyang nika, mboten. Gendenge ati menyang Allah. Sampeyan gak tahu gendeng apa? Umpama tahu gendeng masih bojo ayu sampeyan niku ganteng ya apa? Enggak bekas. Sesuk lah jenengan wis fal ya'mal amalan soleh baru sampean terasa nikmat indah dan lain sebagainya. Wallahi billahi. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah napa niku? Al-Imran kalau enggak salah Allah mengatakan inna auliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasihku iku la khauf, olehnya nikmatnya pada Allah luar biasa sampai lalai terhadap urusan besok yang dikhawatirkan. Besok itu Pak, sekarang itu enggak ada yang dimakan. Besok itu mau ditagih orang-orang yang ngutangi janjian. Loh, di situ loh hati. Oleh karena nikmatnya menghadap dan melihat Allah sampai tidak takut besok apa yang dimakan belum ada. Jenenge aku lak sih khawatir. Meniki dolene cung iki arepe bayar sekolah. Tadi disurati oleh gurune nunggak 5 bulan. Padahal sudah diparingi arto tiap bulan. Didamel cunge iku rokokan gak dibayarno sekolah. Teng mriki ngoten nah. Wis sampean oleh surat dari kepala sekolah. Gak bingung apa? Bingung. Tapi kalau nanti hati sudah betul-betul musyahadah menyang Allah. Kalah rasa kuatir, rasa wedi sampean kalah ambek nikmat bahagia damainya hati pada ketemu Allah. Tapi satu sisi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Pasti Allah akan membuka pintu dari yang tidak kau sangka-sangka. Paham nggih? Nggih. Moga kita masuk pada session tanya jawab khusus terkait hakikati syahadat. Berarti syahadati roh pada Allah. Bukan syahadati jasad pada Allah. Roh. Nggih, monggo kula aturi. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Kajian-kajian dari beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa memberi manfaat dan menambah keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.